Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bareng Mimin di channel Bocah Indigo. Seperti biasanya, pada kesempatan kali ini Mimin akan membagikan sebuah kisah. Kisah yang tentunya menimbulkan banyak misteri. Kisah kali ini ditulis oleh Alin Ambarwati, dan bagi kalian yang ingin langsung membaca cerita ini bisa langsung kunjungi link yang sudah admin sisipkan di kolom deskripsi pada video ini. Cerita kali ini berjudul Terjerat dalam Keangkeran Gunung Salak. Namun sebelum kita lanjut ke inti ceritanya, alangkah lebih baiknya kita berdoa bersama-sama terlebih dahulu. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Semoga kita senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Langsung saja untuk mempersingkat waktu tanpa berlama-lama lagi, kita lanjut ke inti ceritanya. Namaku Putra. Dari kecil, aku tidak tahu jika aku diwarisi kodam dari kakek buyutku terdahulu. Aku baru mengetahuinya setelah aku beranjak dewasa. Tepatnya saat usiaku 18 tahun, kakek buyutku dikenal sebagai tetua dan salah satu orang pintar di desaku. Bahkan banyak orang datang untuk meminta pertolongan ataupun penyembuhan darinya. Hampir setiap hari, rumah kakek buyutku ramai orang datang. Akan tetapi saat itu aku tidak begitu paham akan hal yang dilakukan oleh kakek. Kakek buyutku adalah sosok yang paling dekat denganku. Dia kerap kali menceritakan banyak hal padaku. Kita selalu butuh sosok penjaga dalam menjalani hidup, ucap kakek buyut kala itu. Penjaga apa, kek? Yang kakek maksud, tanya aku. Kamu nanti akan tahu ketika sudah besar. Buyut pastikan kamu selalu didampingi oleh sang penjaga, ucap kakek buyutku. Itulah kalimat yang selalu ia ucapkan ketika usiaku masih kecil. Saat itu aku berusia 10 tahun, sehingga aku belum begitu paham akan maksud dari perkataan kakek buyutku itu. Kakek buyutku memiliki usia yang cukup panjang, bahkan melebihi 100 tahun. Beliau satu-satunya penduduk desa yang memiliki usia panjang. Menurut penuturan banyak orang, umur panjangnya itu terjadi karena berkat dari sang penjaga yang dimilikinya, sehingga beliau berumur panjang. Akan tetapi, sosok penjaga yang selalu dimaksudkan oleh kakek buyutku tidak diwarisi pada kakek maupun ayahku. Namun anehnya sang penjaga itu diwariskan padaku. Memang hanya keturunan pilihannya saja yang berhak mendapatkan warisan itu, dan seperti aku berhak akan hal itu. Saat usiaku genap 15 tahun, kakek dinyatakan meninggal dunia. Aku benar-benar merasa kehilangan, sebab kakek buyut adalah sosok yang sangat dekat denganku. Saat itu aku belum mengetahui kalau ada khodam yang melekat di tubuhku yang merupakan peninggalan kakek buyut. Pertama kali aku mengetahuinya yaitu saat aku mengalami sakit berkepanjangan. Namun sakit yang aku derita tidak bisa dideteksi secara medis. Dan saat itu juga ayahku membawaku ke salah satu orang pintar di desaku. Orang pintar itu pun menjelaskan kondisiku secara detail pada ayah. Anak bapak sepertinya memiliki jin penunggu, ucap orang pintar itu. Maksud bapak gimana? Tanya ayahku. Seperti sakit yang diderita anak bapak ini dikarenakan adanya gesekan dari makhluk penunggu itu, ucap orang pintar tersebut.
Lalu apa yang harus saya lakukan, Pak? Tanya ayahku. Dia harus mengendalikan jin penunggu yang ada di tubuhnya agar makhluk itu tidak mencelakai anak Bapak, ucap orang pintar itu. Gimana caranya, Pak? Tanya ayahku. Saya akan membantu anak Bapak. Nanti anak Bapak harus datang kemari di tiap malam Jumat Kliwon. Nanti saya akan membantunya untuk mengendalikan makhluk yang ada di tubuhnya itu, ucap orang pintar. Baiklah, Pak, nanti saya akan bilang pada anak saya, ucap ayahku. Setelahnya aku dan ayah pun pulang. Ayah tak begitu bertanya-tanya akan hal itu, sebab ayah tahu jika dulu kakek buyutku memiliki hal serupa, dan hal itu dapat diwariskan pada anak cucunya. Dan ayahku berpikir, jika hal tersebut diwariskan padaku. Sepulangnya dari rumah orang pintar tersebut, kondisiku jauh lebih baik dari sebelumnya. Hal tersebut tentu berkat peran orang pintar tersebut. Mulai dari itu ayahku pun mempercayakan pengendalianku pada sosok orang pintar itu. Sejak saat itu aku pun terus-menerus datang ke rumah dia di tiap malam Jumat Kliwon. Aku pun mendapatkan banyak wejangan dan arahan dari beliau untuk bisa mengendalikan sosok penjaga yang ada di dalam tubuhku, yang lebih dikenal dengan nama Khodam. Suatu malam saat aku kembali datang ke orang pintar tersebut yang bernama Pak Haji, dia memberikan sebuah arahan padaku untuk bisa memperdalam ilmu yang aku miliki, sehingga bukan hanya dilindungi oleh Khodam, melainkan bisa melakukan hal-hal serupa dengan apa yang dilakukan oleh kakek buyutku dulu. Datanglah ke Gunung Salak, Put. Di sana kamu perlu melakukan ziarah ke tempat keramat yang ada di sana. Lakukanlah hal-hal yang biasa kamu lakukan di sini, melakukan semedi dan kendalikan terus makhluk yang ada di tubuhmu, ucap orang pintar tersebut. Apa tidak bahaya, Pak? Kebetulan saya juga belum pernah melakukan pendakian ke gunung manapun, ucapku. Tak apa, kamu harus ajak teman-teman yang biasa melakukan pendakian agar kamu tetap aman. Tapi ingat, jangan sampai mereka tahu tujuan utama kamu, ucap orang pintar itu yang bernama Pak Haji. Jadi saya harus pura-pura hanya sebatas ingin mendaki saja, Pak, tanpa ada embel-embel lain, tanya aku. Betul, tapi di sana kamu harus tetap menjaga tata krama. Terlebih lagi kamu membawa sosok jin penunggu di tubuhmu, ucap Pak Haji. Baik, Pak, saya akan coba untuk mengusahakan yang terbaik, ucapku. Setelahnya aku pun pulang ke rumah dan mulai memikirkan saran yang diberikan oleh Pak Haji. Keesokan harinya saat aku sedang nongkrong bersama teman-teman di salah satu warung kopi dekat rumah, aku pun mulai membuka obrolan tentang pendakian ke Gunung Salak. Kebetulan beberapa temanku ada yang biasa melakukan pendakian ke gunung-gunung yang ada di Pulau Jawa ini, dan aku berpikir mereka tidak akan menolak ajakanku itu. Guys, daki yuk, ucapku ngajak teman-teman. Daki kemana? Ucap Atar, salah satu temanku. Ke Salak gimana? Kan gak begitu jauh dari sini, ucapku. Kalau aku sih bisa, ama juga aku gak muncak, ucap Atar. Kalau yang lain gimana? Tanya aku. Aku juga setuju tuh, ucap Malik. Boleh yuk, ucap Miko. Mau kapan emang? Tanya Fajar. Kalau weekend nanti gimana? Tanya aku. Oke, siap deh kalau weekend. Mumpung kerjaan lagi libur juga, ucap semua temanku, yaitu Atar, Malik, Miko, dan juga Fajar. Aku dan keempat temanku pun akan melakukan pendakian weekend nanti. Karena Atar dan Malik terbiasa melakukan pendakian, mereka sudah memiliki peralatan yang memadai dalam melakukan pendakian. Sementara Miko dan Fajar pernah beberapa kali mendaki, namun belum memiliki banyak peralatan yang memadai. Namun dengan alat-alat yang dimiliki oleh Atar dan Malik, tentu kita semua bisa bergegas melakukan pendakian. Kami pun kemudian membagi tugas untuk mencari logistik yang dibutuhkan selama pendakian. Sementara Atar dan Malik menyiapkan perkakas, tenda, dan lainnya.
Aku pun kemudian mengajak Miko dan Fajar untuk belanja logistik di supermarket terdekat. Setelah semuanya selesai dipersiapkan, kini kami pun tinggal menunggu waktu pendakian tiba. Sebelum aku melakukan pendakian, aku lebih dulu datang ke rumah Pak Haji untuk mendiskusikan segala sesuatunya. Aku pun bergegas untuk datang. Pak Haji, weekend nanti saya dan beberapa teman saya akan melakukan pendakian ke Gunung Salak, ucapku. Teman-teman yang melakukan pendakian bersama sudah biasa mendaki kan? Tanya Pak Haji. Betul Pak, dan saya yakin meskipun ini kali pertama saya melakukan pendakian, semua akan baik-baik saja dan saya akan segera menyempurnakan ilmu, sekaligus akan lebih menguasai kodam yang saya miliki Pak, ucapku. Tapi ingat, tetap jaga tata krama di sana, sebab Gunung Salak merupakan salah satu gunung terangker di Jawa Barat, ucap Pak Haji. Siap Pak, ucapku. Setelah selesai berdiskusi dengan Pak Haji, aku pun bergegas untuk kembali ke rumah. 2 hari kebelakang ini aku harus terus mempersiapkan fisik dan mental, agar saat pendakian tidak terjadi hal-hal yang buruk. Hari yang dinantikan pun tiba. Tepat di hari Sabtu pagi, kita akan berangkat dari Garut menuju Bogor sebagai titik awal pendakian. Kami pun menggunakan bus antar kota untuk menuju Bogor. Kami berlima berangkat mulai pukul 8 pagi dan kemungkinan akan sampai di tempat tujuan sekitar pukul 1 siang nanti. Selama perjalanan aku memutuskan untuk beristirahat dalam bus supaya tubuhku lebih fit nantinya saat mulai mendaki ke puncak Salak. Mik, selama perjalanan ini aku mau tidur ya. Bangunkan aku kalau udah sampai, ucapku. Siap, nanti aku bangunin kamu pas sudah mau sampai. Mau irit energi ya, ucap Miko. Ya nih, aku pengen tenaganya selalu fit. Kan ini pendakian perdana aku, ucapku. Ya udahlah, istirahat dulu Gi, ucap Miko. Oke, ucapku. Aku pun kemudian memilih tidur di dalam bus, sementara teman-temanku yang lain memilih terjaga sembari menikmati perjalanan panjang ini. Bagi mereka, pendakian ini merupakan pendakian kesekian kalinya. Namun bagiku, ini merupakan pendakian perdanaku. Setelah menempuh perjalanan cukup panjang, bus yang kami tumpangi pun akhirnya sampai di Bogor. Kami pun bergegas turun setelahnya. Kami harus menempuh perjalanan lagi menggunakan angkot untuk menuju posko pendakian. Setelah menempuh perjalanan yang cukup melelahkan, akhirnya kami pun sampai di posko pendakian Gunung Salak. Kami memilih jalur pendakian via Pasir Raungit. Menurut penuturan banyak orang, Gunung Salak merupakan salah satu gunung terangker di Jawa Barat. Bahkan Gunung Salak juga dikenal dengan sebutan Gunung Sejuta Jalur, sebab banyak sekali jalur alternatif untuk menuju ke puncak Gunung Salak. Akan tetapi kali kami memilih untuk melakukan pendakian dengan jalur resmi, sebab pengalaman kedua temanku yang pernah mendaki Salak sebelumnya, yaitu Atar dan juga Malik yang sempat melakukan pendakian dengan menggunakan jalur ilegal, mereka kerap kali menemukan hambatan yang cukup berarti. Bahkan suara-suara makhluk halus pun kerap kali menghantui mereka. Bahkan menurut penuturan mereka, saat mendaki Salak waktu itu pernah tersesat selama beberapa jam hingga akhirnya mereka kembali menemukan jalan yang benar. Oleh karena itu, pendakian kali ini kami tidak ingin mengambil resiko terlebih lagi. Mereka semua tahu jika aku merupakan pemula dalam pendakian kali ini. Setelah kami sampai di jalur pendakian via jalur Pasir Raungit, kami pun kemudian mendaftarkan diri sebagai pendaki di posko yang ada di sana. Karena saat itu weekend, kira-kira ada sekitar 2 rombongan yang ingin melakukan pendakian di waktu itu. Akan tetapi kami berlima memutuskan untuk tidak langsung melakukan pendakian, sebab rasa lelah yang menghantui kami tidak bisa kami sepelekan. Oleh karena itu kami memutuskan untuk beristirahat lebih dulu dan akan mulai pendakian pada asar nanti. Kami ingin santap siang dan juga tidur terlebih dahulu agar tubuh kami fit.
Kami pun kembali memesan mie rebus di salah satu warung yang ada di sana. Setelah siap, kami pun bergegas untuk menyantapnya. Setelah perjalanan yang melelahkan, rasanya mie rebus yang kami santap ini mampu mengobati rasa lelah kami. Setelah usai, kami pun memutuskan untuk tidur sejenak di warung tempat kami makan. Untung saja warung itu berdampingan langsung dengan rumah pemiliknya, hingga kami bisa menumpang tidur terlebih dahulu. Tak terasa pun waktu tidur kami pun telah usai. Saat ini, jam sudah menunjukkan pukul 4 sore. Kami pun kemudian bergiliran untuk menunaikan sholat asar dan langsung menyiapkan perlengkapan pendakian. Kini kami pun telah siap melakukan pendakian ke Gunung Salak, Bogor, gunung yang dikenal dengan misteri mistisnya. Gunung Salak memiliki ketinggian 2211 meter di atas permukaan laut. Namun di balik itu, jangan sekali-kali menganggap gunung ini mudah untuk didaki. Pasalnya banyak pendaki yang harus bersusah payah untuk menggapai puncak Salak karena jalur menuju puncak Salak sangat berat, terlebih lagi setelah Kawah Ratu. Kami berlima pun kemudian mulai berangkat dari base camp pendakian Salak menuju Kawah Ratu. Perjalanan dari base camp pun menuju Kawah Ratu kira-kira memakan waktu kurang lebih 70 menit jika kami tidak banyak berhenti nantinya. Kami berharap pendakian ini tidak menjumpai titik kejanggalan seperti yang dilalui oleh beberapa pendaki lain. Kawah Ratu berada di kawasan Taman Nasional Gunung Halimun Salak. Seperti yang diketahui banyak orang, wilayah Gunung Salak termasuk dalam wilayah yang bisa dibilang angker, penuh misteri dan kejadian mistis yang tidak bisa masuk akal. Seperti halnya tragedi terjatuhnya pesawat Sukhoi pada waktu itu. Keangkeran tersebut baru akan ketahui saat Atar menceritakan keangkeran pendakian Gunung Salak, terlebih lagi di wilayah Kawah Ratu, tempat yang menjadi tujuan kami saat ini. Akan tetapi nyaliku tidak goyah begitu saja. Aku masih memikirkan tujuan utamaku datang ke Salak, yaitu menyempurnakan ilmu yang kumiliki, sekaligus untuk mengontrol kodam yang ada di dalam tubuhku. Baru saja aku melewati batas base camp jalur pendakian ini, namun badanku sudah terasa begitu panas. Apakah ada gesekan dari hodam yang melekat di tubuhku dengan penghuni yang ada di Gunung Salak ini? Namun aku terus berpikir positif. Di sisi lain, semua teman-temanku tidak tahu jika aku memiliki hodam di dalam tubuhku. Sejauh ini aman kan? Tanya Atar. Kalau aku aman sih, sangat aman malah. Ini sangat mengasyikkan, ucapku. Aman kok, aman. Kan baru jalan belum lama, ucap ketiga temanku yang lain. Dalam pendakian ini, Atar bertindak sebagai leader, sebab dia sudah menguasai jalur pendakian Salak. Sementara Malik menjadi swiper yang berjalan di paling belakang, sedangkan aku berada di bagian tengah, sebab hanya satu-satunya yang belum pernah melakukan pendakian. Guys, kalau kalian ngerasa capek atau yang lainnya, jangan sungkan-sungkan untuk bilang. Kita bisa istirahat terlebih dahulu, ucap Atar. Sosok Atar di sini benar-benar menjadi sosok leader yang sangat baik dan peduli dengan teman yang lainnya. Hal itu benar-benar membuatku lega. Di sisi lain, aku belum menemukan titik yang dikeramatkan di Gunung Salak yang dimaksudkan oleh Pak Haji. Aku pikir mungkin jaraknya masih cukup jauh dari sini. Meskipun weekend, sangat sedikit rombongan yang melakukan pendakian ke Gunung Salak. Selain karena tempatnya yang angker, Gunung Salak juga kerap kali memakan korban jiwa. Selain itu juga kerap kali para pendaki mendapatkan gangguan mistis, terlebih pasca tragedi Sukhoi yang menewaskan banyak orang di Gunung Salak itu. Meskipun kerap kali mendengar cerita tentang kemistisan Gunung Salak, namun aku sedikit tidak percaya dengan hal itu, sebab aku belum menjumpainya secara langsung. Hingga aku tidak bisa menyimpulkan bahwa Gunung Salak ini merupakan gunung angker. Bagiku, omongan orang bisa saja dilebih-lebihkan hingga membuat banyak orang takut, namun hal itu tidak berlaku untukku. Emang bener ya Gunung Salak seangker itu? Tanya aku memecah keheningan. Bener Put,
sama seperti yang aku ceritakan di awal. Dulu saat aku mendaki ke Salak sempat tersesat. Untung aja aku masih bisa selamat, Put, ucap Malik. Tapi emang semua pendaki mengalami kemistisan yang sama? Tanya aku. Enggak semua sih, tapi kebanyakan pendaki itu mengalaminya, ucap Malik. Aku jadi penasaran, apa aku juga akan mengalami hal mistis yang sama? Tanya aku. Jangan bilang gitu, Put, takutnya salah satu dari mereka ada yang mendengarmu loh, ucap Miko. Tapi aku benar-benar penasaran, sumpah. Apalagi ini kan pendakian pertamaku, ucapku. Berdoa saja, biar gak ada hal mistis yang datang ke kita, ucap Fajar. Setelahnya aku pun hanya bisa diam, soalnya saat aku menanyakan hal itu, muncul raut takut dari wajah teman-temanku. Sepertinya pendakian Salak tidak seberjanda itu. Kami sudah mendaki kurang lebih 45 menit dan sejauh ini belum ada gangguan berarti yang menghampiri kami. Saat ini jam sudah menunjukkan pukul 5 sore. Kurang lebih 25 menit lagi kami akan sampai di Kawah Ratu. Itu artinya kita sampai di sana saat maghrib tiba. Apa nggak masalah jika kita sampai Kawah Ratu saat maghrib? Tanyaku. Kita berdoa saja. Semoga tidak terjadi persoalan sampai di sana maghrib. Tapi kalau bisa sih, kita usahakan jangan sampai terlalu lama beristirahat. Takut ada hal buruk yang terjadi ke kita, ucap Atar. Kawah Ratu itu merupakan menjadi salah satu destinasi yang paling sering dikunjungi oleh banyak orang. Banyak dari mereka yang hanya berkunjung ke Kawah Ratu dan tidak sampai ke puncak Salak, sebab keindahannya benar-benar mampu membius mata orang yang melihatnya. Setelah berjalan cukup jauh, tanpa istirahat, akhirnya kami pun semua sampai di Kawah Ratu. Kawah tersebut benar-benar indah, aku bahkan tidak bisa melewatkannya. Aku pun menyempatkan untuk bersuah foto di sana. Ayo ambil gambar dulu buat kenang-kenangan, ucapku. Gas, ayo gas, ucap teman-temanku yang lain. Tapi ingat kita jangan lama-lama ya di sini. Apalagi ini sudah hampir jam 6 malam, ucap Atar. Siap Bang Leader, ucapku. Konon katanya di Kawah Ratu ini kerap kali menelan korban. Banyak korbannya yang meninggal akibat menghirup racun belerang di Kawah Ratu. Dan banyak juga orang-orang yang tenggelam di sana. Sehingga Kawah Ratu dapat dikatakan sebagai salah satu titik angker yang ada di Gunung Salak. Setelah selesai bersuah foto, kami pun kemudian menyantap makanan dan meminum minuman yang kami bawa untuk sekedar melepas dahaga dan rasa lapar. Rasanya sangat nikmat bisa menikmati minuman hangat di tengah suasana Kawah Ratu yang begitu menyejukkan. Tak terasa waktu pun sudah memasuki waktu sholat maghrib. Kita mau sholat di sini atau nanti? Tanya Atar. Nanti aja sekalian di atas, kan sholatnya bisa dijamak. Yang lain gimana? Tanya Atar. Apa baik kita menunda sholat? Ucap Malik. Yang terpenting kita tetap menjalankan sholat kan? Ucapku. Semua teman-temanku pun setuju dengan pendapatku. Kami pun kemudian melanjutkan istirahat dan menghabiskan santapan yang sudah disediakan. Sementara aku mulai mengecek kembali hasil swafoto kami. Mataku terkejut dan tertuju ke salah satu foto kami berlima. Saat aku perhatikan tiap titik dalam foto itu, pandanganku tertuju pada sebuah bayangan putih yang berdiri tepat di belakangku, seperti sosok kuntilanak yang masuk ke dalam frame foto kami. Namun aku mencoba memastikannya, barangkali aku hanya salah lihat. Aku pun memperbesar foto itu, dan bayangan itu benar-benar nyata. Aku pun kemudian menunjukkan hasil foto itu pada teman-teman. Aku mencoba mengarahkan mereka ke bayangan yang aku maksud itu. Ini bayangan apa kalau menurut kalian? Tanya aku. Kilatan cahaya bukan? Tanya Atta. Kayaknya bukan deh. Coba deh di zoom lagi, ucap Malik. Kok kayak mirip kuntilanak ya? Ucap Miko. Itu juga sih yang aku pikirin, ucapku. Beneran kuntilanak? Ucap Fajar. Coba deh perhatikan lagi dengan seksama, ucapku.
Keempat temanku pun kemudian mulai memperbesar gambar itu dan mulai memastikannya perlahan demi perlahan. Fiksi, ini benar-benar kuntilanak deh kataku, ucap Miko. Jadi saat kita suah foto sosok dia berada tepat di belakang kita dong? Tanya aku. Seketika saja aku dibuat merinding oleh penampakan kuntilanak yang berhasil masuk ke dalam frame foto kami. Kami semua pun mendadak panik akan hal itu. Namun Atar secara bijak mulai memberikan petuahnya pada kami agar kami mampu menghilangkan rasa takut itu. Kalaupun benar itu kuntilanak, kita nggak boleh takut, ucap Atar. Tetap aja Tar, sosoknya menakutkan, ucapku. Ingat, kedudukan kita di sini berada di atas mereka, sehingga kita jauh di atas mereka, ucap Atar. Omongan Atar ada benarnya juga. Rasa takut bukan untuk disesali, melainkan harus bisa dikuasai dan dikendalikan, agar makhluk lain seperti makhluk gaib tidak akan merasa menang akan kekalahan kita yang diperbuat. Meskipun aku memiliki khodam pelindung, namun rasa takutku kerap kali datang tanpa permisi. Terkadang aku sendiri pun lupa kalau aku memiliki khodam. Sampai sejauh ini teman-temanku belum mengetahui bahwa aku membawa khodam pelindung ke Gunung Salak. Dan tujuan utamaku kemari adalah untuk menyempurnakan ilmu dan menyempurnakan pengontrolan khodam yang kumiliki. Baru sampai Kawah Ratu, sudah ada kejanggalan yang terjadi. Aku pun berpikir, apakah hal ini ada kaitannya dengan khodam yang kumiliki, atau memang Gunung Salak ini benar-benar angker, meskipun ada atau tidaknya khodam yang kubawa. Yang terpenting, kalian di sini itu nggak bawa yang aneh-aneh. Insya Allah mereka tidak akan mengganggu kita, ucap Atar. Seketika saja omongan Atar membius mulutku. Mengapa tiba-tiba dia berkata demikian? Apakah dia tahu bahwa aku membawa khodam pelindung kemari? Jika tahu, Atar tahu dari mana? Sementara aku tidak pernah menceritakan hal ini pada siapapun. Hanya keluarga dan Pak Haji saja yang tahu tentang khodam yang kumiliki. Teman-temanku yang lain dengan entengnya menepis perkataan Atar, sebab mereka tidak membawa apapun, sementara aku hanya bisa diam. Ngaco kamu Tar, masa iya kita mau bawa yang aneh-aneh kemari, ucap Malik. Bawa khodam kali apa jimat, ucap Miko sembari tertawa. Semacamnya lah ya, ucap Atar. Tenang aja, kita mah bersih, ya nggak Put, ucap Fajar. Iya, ucapku gemeteran. Aku percaya kok kalian gak bakal aneh-aneh, ucap Atar. Udah yuk jangan lama-lama di sini, udah lewat maghrib juga, ucap Atar. Kami semua pun mulai melanjutkan perjalanan. Penampakan makhluk halus yang terlihat pun tidak begitu dipedulikan oleh semua teman-temanku. Seperti tidak ada rasa takut yang menyelimuti diri mereka. Guys, nanti kalau ada penampakan lagi gimana? Tanyaku khawatir. Udahlah tenang aja, nanti bisa didoain kok biar dia pergi, ucap Atar. Seharusnya aku tidak segelisah sekarang, apalagi aku memiliki khodam dalam tubuhku. Jika ada hal yang menyeramkan ataupun membuat aku diambang bahaya, dia pasti akan selalu menjagaku. Saat aku mencoba meyakinkan diriku, tiba-tiba saja terdengar bisikan tepat di telingaku. Tenangkan pikiranmu putra, Mbah akan selalu menjaga kamu, ucap bisikan suara itu. Aku sangat yakin jika suara itu berasal dari diriku. Dia sosok penjaga yang ada di dalam tubuhku. Tolong jaga aku selalu ya Mbah, ucapku dalam hati. Pasti Jong, kamu tidak akan terkena mara bahaya, ucap bisikan itu. Terima kasih Mbah, saya akan selalu percaya denganmu, ucapku dalam hati. Kami berdua seakan berbicara menggunakan telepati. Apa yang aku ucapkan dalam hati, sosok khodam itu pasti mengetahuinya. Aku pun menjadi semakin yakin jika pelindungku akan selalu menjagaku dari makhluk gaib lain yang bisa saja mencelakaiku. Kami berlima berjalan begitu pelan, sebab jalan yang kami tempuh cukup jeram dan curam. Terlebih lagi senter yang kami bawa hanya 3. Tidak begitu cukup untuk memberikan penerangan di tengah kegelapan Gunung Salak.
Kami berjalan belum lama dan belum begitu jauh dari Kawah Ratu, tiba-tiba saja di tengah perjalanan kedengaran suara gamelan yang begitu nyaring. Dan lagi-lagi, aku yang mengetahuinya lebih dulu. "Kalian dengar suara gamelan gak?" tanya aku. "Enggak kok." "Coba deh dengerin lagi," ucapku. Kami berlima pun memutuskan berhenti untuk mencoba memperhatikan suara nyaring yang didengar olehku. Tapi anehnya hanya aku saja yang mendengar suara gamelan itu. Apakah suara itu benar-benar ditujukan hanya padaku, pikirku. Namun aku mencoba untuk meyakinkan semua teman-temanku untuk mendengarkan sekali lagi. Dan mereka pun mengikuti ucapanku.